kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik dimanapun berada pasti dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Oke, di pagi hari ini kita akan memuji muliakan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami dan terlebih buat anak-anak Abah dimanapun mereka berada. Tuhan, kami yakin dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Di pagi hari ini kami akan kembali memuji muliakan Tuhan, sebab kami tahu kerinduan kami hanya untuk memuji muliakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh tubuh kami, tangan kaki kami, hingga suara kami, mulut kami untuk dapat memuji muliakan Tuhan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Abah, mari kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya adik-adik Abah dimanapun berada, mari kita fokus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya melalui video, kita dapat memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Abah, ya Bapa, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. 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 Oke adik-adik Abah, kita akan kembali memuji muliakan Tuhan dengan sukacita. Semuanya ayo adik-adik berdiri, kita semuanya memuji muliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Ayo kita puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
dimuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Joni. Namun sebelumnya kita kembali memuji Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Ayo adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, siapkan perhatiannya, fokusnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Wah, senang sekali kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam ibadah online kali ini. Puji Tuhan, kakak harap kita semua tetap sehat, tetap sukacita, dan terus diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Jikalau Tuhan terus menyertai kami hingga saat ini, terima kasih untuk waktu ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami sukacita agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak akan mengajak adik-adik untuk bermain games. Nah, adik-adik, gamesnya seperti apa? Kakak namakan games ini adalah games sapaan. Kakak akan menyapa adik-adik dengan kata selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik silakan tepuk tangannya sekali. Oke? Kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik cukup tepuk tangan sekali. Kalau kakak bilang selamat siang, adik-adik cukup tepuk tangannya 2 kali. Seperti ini. Kalau kakak bilang selamat malam, adik-adik cukup tepuk tangannya setengah. Begini. Jangan sampai tangannya bersentuhan. Artinya tidak ada bunyinya adik-adik. Oke? Sejauh ini mengerti adik-adik? Oke. Sekarang kakak akan mulai adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Iya, benar. Tepuknya sekali. Kemudian, selamat siang adik-adik. Iya, pinter. Selamat malam adik-adik. Wah, ada yang tangannya bersentuhan seperti kakak tadi? Ya, kalau begitu berarti ada yang salah adik-adik. Ayo jujur yang salah. Ya nggak apa-apa. Salah itu biasa adik-adik. Oke. Kakak akan ulang lagi. Selamat pagi adik-adik. Oke, betul. Selamat siang adik-adik. Selamat malam adik-adik. Iya, nggak ada bunyinya. Oke adik-adik, jadi itu games kita hari ini supaya adik-adik tetap fokus pada cerita hari ini. Adik-adik tetap sukacita dan tersenyum ya. Kakak sangat senang sekali bisa ibadah bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan lanjutkan untuk firman Tuhan kali ini. Adik-adik
terdapat dalam Lukas pasal yang ke-19. Adik-adik silahkan baca sendiri nantinya karena lumayan panjang ayatnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 adik-adik. Kakak akan langsung cerita saja. Oke adik-adik, suatu hari ketika Tuhan Yesus berada di sebuah kota. Kota ini sangat besar dan indah sekali adik-adik. Nah, tahukah adik-adik nama kota itu apa? Nama kota itu adalah kota Yeriko. Adik-adik pernah ingat bahwa sebelumnya Tuhan Yesus pernah juga ke kota Yeriko? Coba yang pernah dengar kakak-kakaknya cerita. Pasti kalau yang nggak tahu ini nggak baik mendengarkan kakak-kakaknya yang cerita dulu. Mungkin asik main handphone. Oh, malas amat, begitu kan? Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus pertama kali ke kota Yeriko, dia melihat seseorang yang berteriak-teriak. Nah, kenapa dia? Dia berteriak karena dia buta. Lalu kenapa dia berteriak? Adik-adik, minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Namanya siapa adik-adik? Bartimeus. Nah, namanya adalah Bartimeus. Nah, ini adalah kedua kalinya Tuhan Yesus ke kota Yeriko. Kira-kira ngapain ayo adik-adik? Tuhan Yesus ke kota Yeriko. Ya, mungkin Tuhan Yesus sedang jalan-jalan adik-adik. Tapi pada saat itu tentu ada urusan yang harus Tuhan Yesus kerjakan di situ. Nah, adik-adik yang ada di rumah, suatu ketika Tuhan Yesus tiba di kota itu, tentu Tuhan Yesus tidak sendiri adik-adik. Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, tentu adik-adik sudah tahu nama-nama muridnya. Muridnya ada 12 orang adik-adik, ya kan? 12 orang. Berarti tambah Tuhan Yesus berapa jadinya? Jadinya 13. Ya, pinter sekali adik-adik yang ada di rumah. Wah, pasti nilai matematikanya ini 100 nih. Puji Tuhan kalau anak-anak Abah, adik-adik Abah semua pintar dan cerdas. Tentunya karena rajin belajar, ya kan? Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang tiba di situ, ternyata ada banyak orang yang sedang menyambut dia. Nah, adik-adik mereka senang sekali ketika Tuhan Yesus berada di situ. Aduh, adik-adik, kenapa ya mereka senang? Karena Yesus itu orangnya lemah lembut. Nah, suka menyapa orang-orang yang ada di situ adik-adik. Termasuk juga anak-anak. Loh, Tuhan Yesus tidak bilang sama anak-anak, pergi sana, pergi. Justru Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku. Nah, karena Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Nah, begitu juga Tuhan Yesus mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Dan juga kakak-kakak Abah. Adik-adik, ketika mereka sedang menuju sebuah tempat di mana orang-orang sedang berkumpul, tiba-tiba dari jauh adik-adik ada seseorang yang sedang berlari-lari. Wah, kenapa adik-adik? Apakah dikejar anjing? Tidak. Apakah dikejar perampok? Tidak adik-adik. Wah, ternyata dia mau menuju orang-orang yang berkumpul itu. Ih, ada apa ini? Kenapa ini? Waduh, kenapa kok orang ramai sekali ini? Waduh, apa yang terjadi ini? Nah, adik-adik, ternyata ketika seseorang itu sampai di situ, dia bertanya kepada salah seorang yang ada di situ. Hei, kamu, kenapa begitu banyak orang di sini? Itu, katanya, ada Yesus. Waduh, katanya, Yesus. Dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik. Kenapa? Karena badannya begitu pendek sekali adik-adik. Ya mungkin pendeknya seperti kakak lah ya. Kakak lumayan pendek begitu ya adik-adik. Nah, adik-adik pada saat itu lalu dia punya ide. Bagaimana kalau aku manjat pohon aja? Biar aku bisa melihat Yesus. Asik. Akhirnya dia memanjat pohon. Nah, adik-adik, pohonnya nggak terlalu tinggi sih. Nah, jangan coba-coba adik-adik kalau di rumah
di samping rumahnya lalu panjat pohon mau lihat orang. Nanti takutnya jatuh adik-adik. Kalau orang ini dia pandai manjat adik-adik ya. Badannya meskipun pendek tapi sudah tua. Ya, namanya adalah Sakeus adik-adik. Waduh, pasti adik-adik pernah dengar kan nama Sakeus. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus lewat di pinggir jalan itu dan di pohon, Maria melihat ada seseorang yang sedang manjat pohon adik-adik. Tahu gak adik-adik apa yang Tuhan Yesus katakan? Padahal orang yang manjat pohon itu sebenarnya tidak kenal sama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan, "Hai Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau nginap di rumahmu malam ini." Waduh, betapa senangnya Sakeus. Lalu dia langsung turun. Nah, lompat dari atas pohon adik-adik. Ya, itu yang dilakukan Sakeus enggak ya? Dia turun pelan-pelan lalu dia menjumpai Tuhan Yesus. Adik-adik, pekerjaan Sakeus adalah memungut cukai. Nah, adik-adik tahukah bahwa Sakeus tidak disukai oleh orang-orang yang ada di situ? Kenapa? Karena dia pekerjaannya memungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang menagih pajak. Nah, adik-adik, ketika pajak hendak dibayar, misalnya kalau kakak harus bayar pajak 10.000, karena dia minta, kakak harus bayar 20.000. Waduh, artinya dua kali lipat. Nah, itu pekerjaan yang tidak disukai oleh orang-orang. Artinya suka memeras. Nah, adik-adik, itulah pekerjaan Sakeus. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan orang-orang banyak kepada Sakeus? Aduh, kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Kenapa Sakeus mau masuk ke rumah orang berdosa? Nah, adik-adik, itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak peduli, karena Tuhan Yesus mengasihi Sakeus. Adik-adik yang ada di rumah, Sakeus punya pekerjaan yang tidak baik, dan dia tidak disukai oleh banyak orang. Tahukah adik-adik, kita punya persoalan yang paling besar daripada apa yang Sakeus rasakan saat itu, yaitu kita adalah orang-orang yang berdosa. Adik-adik, sejak kita lahir hingga sekarang kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus mengasihi kakak dan juga adik, sehingga dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Dia dicambuk, disiksa adik-adik sampai mati. Waduh adik-adik, kasihan Tuhan Yesus. Sudah mati dan menebus kita karena dia mengasihi kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya masuk ke dalam rumah Sakeus, apakah rumah Sakeus cukup untuk mereka? Iya, rumahnya besar. Karena Sakeus adalah orang yang kaya pada saat itu. Lalu apa yang dikatakan Sakeus? Aku akan kembalikan apa yang sudah kuambil dari orang-orang. Nah adik-adik, ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berpikir bahwa sungguh hal yang berharga dalam hidupnya ketika dia menyambut seseorang yang dikagumi oleh banyak orang pada saat itu. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk mencari anak-anaknya yang hilang. Kita melihat kerinduan Sakeus, meskipun dia badannya pendek, tetapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan adik-adik. Nah adik-adik, saat ini maukah adik-adik ketika beribadah dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua.
Oke adik-adik yang ada di rumah, sekian cerita kita pada minggu ini. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, hormati papa mamanya, kerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalau saat ini adik-adik sudah masuk sekolah. Oke adik-adik, untuk tugasnya minggu ini kakak tidak akan memberikan tugas. Hanya satu yang kakak minta ke adik-adik kelas kecil. Untuk kelas kecil minta orang tuanya, papa mamanya untuk membantu anak-anaknya, karena mereka akan membaca Alkitab dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Oke adik-adik, cukup kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, semuanya cukup baca Alkitab dari Lukas pasal ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Jangan lupa dibaca adik-adik. Tetap semangat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mati di atas kayu salib. Engkau mati bagi anak-anak Aba, Engkau mati juga bagi guru-guru Aba. Saat ini kami bersyukur untuk pengorbanan itu ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan terus berkati kami di hari-hari kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.